Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Mbak, mungkin yang sedang ramai saat ini menyambut perayaan Natal Kak Fitri, yang kabarnya udah dapat panggilan dari pihak politik sebanyak 2 kali tapi tidak hadir. Gimana tanggapannya? Ya, yang namanya seorang dipanggil ya atas dasar adanya LP, tentunya harus datang dan memenuhi panggilan kalau ini ada laporan. Nah, kemarin Mbak Fitri kebetulan keadaan masih belum bisa hadir di Polres Jakarta Selatan. Kenapa? Karena pada waktu panggilan kedua saya sudah diberikan berkas-berkas atau data-data, di mana data-data itu adalah mencakup semua akun yang dimaksud daripada akun-akun yang punya Mbak Fitri. Jadi akunnya Mbak Fitri cuma satu. Jadi kita akan kasih ke penyidik. Kemarin itu penyidik sudah terima, ya, tinggal nanti penyidik akan menganalisa nih, bagaimana kelanjutannya. Tapi dalam hal ini Mbak Fitri pasti hadir dalam proses panggilannya. Dan kalau memang tidak hadir, tentunya polisi juga akan melihat apa analisa dari pihak kepolisian. Apakah material pidana yang disangkakan ataupun dilaporkan itu adalah cukup bukti, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak bisa atau tidak cukup bukti, ya polisi juga harus berhati-hati karena jangan sampai proses ini tetap dilanjutkan dengan kalau tidak masuk unsur buktinya. Ini yang penting. Oke, berarti memang Kak Fitri sudah menerima undangan untuk pengadilan. Sesuai informasinya klien saya, Kak Fitri baru terima undangan itu di undangan yang kedua. Jadi undangan yang kedua Kak Fitri terima undangan. Nah, kebetulan juga sudah komunikasi juga dengan penyidik dan saya juga sudah datang ke Polres pada waktu itu karena waktunya aja yang belum sempat untuk bisa hadir di dalam proses pemeriksaan klarifikasi. Berarti minta reschedule untuk pemanggilan? Ya, jadi nanti akan disampaikan kalau memang bisa minggu ini, mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau enggak, mungkin nanti penyidik akan melakukan telepon atau konfirmasi kembali. Apakah ini Kak Fitri kapan bisa sempat untuk bisa hadir di Polres Jakarta Selatan? Surat panggilan yang kedua itu kapan Bang? Maksudnya diterimanya kapan? Panggilan kedua itu kira-kira bulan lalu ya, bulan Juli ya, bulan Juli. Kira bulan Juli. Bulan Juli. Iya. Bang, berarti ini Bang laporan yang dari NM ya Bang? Iya, betul. Yang di Polres Jakarta Selatan itu? Betul. Bang, mungkin boleh diulang kembali, flashback kembali ini laporannya ini tentang apa, kemarin kenapa akhirnya Kak Fitri dilaporkan? Tentunya laporan yang dilaporkan itu adalah bermuatan di dalam Undang-Undang ITE, ya kan? Undang-Undang ITE ini kan jelas nih, dan pasalnya pasal 310, 311, artinya memfitnah dan mencemar nama baik. Nah, nanti kan muatannya apakah mendistribusikan atau memberikan statement-statement di dalam unsur daripada pokok perkaranya atau pokok yang disangkakan ini apakah masuk unsurnya kan gitu. Nah, ini nanti kita lihat apakah bukti-buktinya itu cukup komprehensif untuk bisa dilanjutkan atau polisi melihat bahwa ini nggak cukup gitu kan. Tapi kan kita terbuka apakah akunnya ini adalah akun Mbak Fitri asli atau bukan. Karena yang saya tahu bahwa akun yang digunakan untuk dilaporkan ke Jakarta Selatan itu akunnya bukan akunnya Kak Fitri. Jadi ini pointernya. Nah, tinggal penyidik menilai apakah ini layak untuk dilanjutkan. Karena kan kalau bukan itu kan dari media sosial yang memblasting kan. Tapi kalau memang ini bukan
akunnya Kak Fitri, tentunya penyidik juga harus mengambil sikap ya dalam hal ini secara objektif melihatnya, karena unsurnya jelas, bentuk muatannya juga harus jelas, siapakah yang melakukan juga harus tahu siapa yang melakukannya, karena jangan sampai ini melebar dan memberikan satu dampak yang cukup buruk. Tapi biarkan polisi yang bisa memberikan statement atau bisa mengembangkan atau menyelidiki kasus ini secara keseluruhan, karena polisi lebih paham bagaimana mereka melakukan verifikasi, analisa, dan nanti bisa memberikan kesimpulan seperti apa kasus ini. Berarti kalau misalnya memang diduga akun itu bukan akun asli, bisa jadi tuduhan dong? Gimana? Akun yang dijadikan bukti itu kan katanya bukan akun asli dari Kak Fitri sendiri. Berarti bisa jadi yang memberikan akun palsu itu bisa jadi menuduh. Yang memberikan akun itu kita juga masih bisa tidak tahu siapa ya kan. Nah, namanya kan sama. Nah, tapi kan polisi bisa menyelidiki nih. Kalau memang itu akun dari Kak Fitri, tandanya ini kan jelas ini ada yang mengkloning atau bukan mengkloning ya, membuat akun lagi yang bentuknya sama, sehingga ini yang harus diselidiki pihak kepolisian. Bang, artinya Bang kalau seperti ini juga itu ya, kalau dari Kak Fitri sendiri belum menjawab hal seperti itu. Cuman kalau bisa atau tidak untuk bisa melaporkan, tentunya setelah adanya laporan, terus laporannya nanti dihentikan, tentunya bisa untuk bisa melaporkan nama baik. Kan itu kan pencemaran nama baik juga. Nah, itu bisa dilaporkan. Bang, dari kan udah 2 kali panggilan ini, Kak Fitri sendiri ngerasa terganggu nggak sih panggilan-panggilan itu? Ya, yang disampaikan oleh Kak Fitri kemarin, saya sempat komunikasi dan ketemu ya. Nah, dia merasa memang pertama ya menguras energi pikiran ya. Nah, kenapa pikiran? Karena memang jelas merasa bahwa hal-hal tersebut nih kok bisa sampai proses laporan polisi. Itu kan juga ya buat Kak Fitri, kalau memang itu bukan akun dia dan bukan dia juga yang melakukan, tentunya ini juga harus ditindak siapa pelakunya ya kan. Tapi kalau mau melaporkan tentunya bisa saja. Tapi sampai saat ini belum ada informasi. Tapi yang kita fokus kepada laporannya aja. Saya sempat berbicara untuk kapan bisa memenuhi panggilan. Bang, sedikit kemarin sempat rame soal Nikita Mirzani mau dipasangkan rompi merah sama logo dengan perilakunya seperti itu. Itu benar atau salahnya sih Bang? Bisa mungkin dijelaskan? Ya, kita melihat di sini satu aturan di dalam proses persidangan. Tentunya aturan itu harus benar-benar dipatuhi. Karena nih aturan ini memakai rompi, diborgol, itu bagian penting ya. Bagian penting biasa SOP di dalam proses selesainya persidangan untuk dibawa ke mobil tahanan atau sampai dengan ke tempat tahanan, ke lapas ya. Tentunya ini adalah satu aturan. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini pejabat-pejabat negara juga yang melakukan tindak pidana korupsi dan juga lagi persidangan itu juga pakai rompi juga kan. Makanya ini menjadi poin juga betapa buruknya juga kan, bahwa harus ada norma-norma juga di dalam proses persidangan yang harus kita jaga ya, jangan sampai ini menjadi backfire kepada terdakwa, karena yang dinilai bukan hanya pokok materi kasus yang ada di persidangan pada waktu fakta sidang, tetapi juga bagaimana attitude ataupun kelakuan perilaku di dalam proses persidangan. Itu juga dalam proses sidang, mengikuti aturan, mengikuti suatu apa yang menjadi protap ya di dalam aturan sidang, tentunya ini sangat penting sekali. Karena nanti menjadi kayak semacam contoh, role model bahwa orang ini nggak mau dipakai rompi, tandanya besok ada orang lagi yang nggak mau dipakai rompi kan gitu. Ini kan harus
di mata hukum kita sama kan. Tapi boleh sedikit dijelasin ya Bapak, karena kan